Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel ini, channelnya Teman Juara. Pada video kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan soal-soal SBMPTN, yaitu Soshum Ekonomi. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini berkembang ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal pada video kali ini. Ini diambilkan dari soal Soshum 2016, di mana di soal ini dinyatakan kenaikan harga barang kebutuhan pokok akan menyebabkan penerimaan total produsen atau penjual barang yang bersangkutan akan bagaimana? Tetap, turun, naik, tak terhingga, ataupun tidak bisa ditentukan. Nah, ini materi berkaitan dengan penerimaan total produsen, atau bahasa lainnya adalah total revenue atau total pendapatan dari produsen. Dan ini lebih mudahnya, ini kita kaitkan dengan materinya adalah materi elastisitas permintaan. Nah, kita ketahui bahwa konsep elastisitas di sini adalah yang dibahas adalah mengenai elastisitas harga. Nah, untuk pembahasan berkaitan dengan materi ini, jadi kita ingat dulu materi yang juga sudah dipelajari berkaitan dengan elastisitas permintaan. Ada 5 macam. Ada elastis, ada inelastis, ada elastis uniter, ada inelastis sempurna, dan elastis sempurna. Dan masing-masing jenis elastisitas permintaan ini mempunyai contoh barang tersendiri. Elastis barang mewah, inelastis ini barang kebutuhan pokok, ini yang akan kita bahas nantinya ya. Kemudian elastis uniter ini barang yang sifatnya kebetulan saja terjadi. Kemudian inelastis sempurna itu pada garam, dan elastis sempurna itu pada BBM bersubsidi atau barang-barang yang bersubsidi lainnya gitu. Nah, kita fokuskan ke pembahasan berkaitan dengan karena di soal tadi mengenai barang kebutuhan pokok, berarti materinya itu berkaitan dengan jenis elastisitasnya adalah inelastis gitu. Apa maksudnya yang inelastis? Nanti kita kaji. Nah, ini dia ya. Inelastis adalah suatu konsep di mana persentase perubahan harga itu lebih besar daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Nah, ini mengindikasikan bahwa perubahan harganya jauh lebih besar. Kita bisa lihat di contoh ini ya. Ini harga awalnya 10.000, kemudian harganya menjadi 20.000. Ini kalau kita lihat perubahannya ini ada sekitar 2 kali lipat ya. Jadi 10.000 menjadi 20.000. Nah, kemudian ada juga perubahan Q, persentase delta Q atau persentase perubahan Q dari 10 menjadi 15. Jadi teman-teman bisa membaginya untuk melihatnya bagaimana benar tidak perubahan P-nya itu lebih besar daripada perubahan Q. 20.000 ke 10.000 atau 10.000 ke 20.000, kemudian dari 10 ke 15. Nah, untuk soal tadi dinyatakan kalau harga kebutuhan pokok tersebut naik. Nah, bagaimana kira-kira pendapatan penjualnya atau produsennya? Nah, sekarang kita lihat dulu bahwa untuk menghitung penerimaan atau TR, di mana TR itu rumusnya TR sama dengan P dikali dengan Q. Nah, kita cobakan misalnya bagian yang pertama. Berarti harganya 10.000, jumlah barang yang diperjualbelikan di sini adalah sebanyak 15 gitu ya, atau Q-nya 15. Maka kita dapat 10.000 kali 15 dapatlah 150.000 TR-nya. Kemudian ketika harganya naik ya, harga naik dari 10.000 menjadi 20.000. Nah, ketika harganya barang ini naik, tentu permintaannya semakin berkurang. Tapi pengurangannya itu tidak sebesar dari perubahan harga ini. Dia berkurang tapi pengurangannya sedikit, dari 15 menjadi 10. Awalnya pada saat membeli barang tersebut
pada saat harga 10.000 bisa dibeli dengan sejumlah 15. Ketika harganya naik menjadi 20.000, orang tetap beli tapi kuantitasnya dikurangi dari 15 menjadi 10. Pengurangannya ini tidak seberapa gitu ya. Maka TR keduanya bisa kita lihat dari harga 20.000 dikalikan dengan 10 unit yang barang yang dibeli menjadi 200.000. Jadi karena itu bisa kita lihat di sini di dalam perhitungannya TR1 dengan TR2 dari 150.000 menjadi 200.000. Otomatis ini mengalami kenaikan. Maka ketika harga kebutuhan pokok naik, maka produsen itu mendapat penghasilan yang meningkat dari 150.000 menjadi 200.000. Maka kalau kita kembali ke soal tadi, nah kita kembali ke sini, maka jawaban yang tepat itu adalah yang C ya. Jadi berarti total penerimaan produsennya adalah naik. Jadi total penerimaan produsen adalah yang C ya. Jadi TR-nya mengalami kenaikan. Oke, demikian dulu materi kita, pembahasan kita pada soal kali ini. Kita sambung pada materi berikutnya dengan soal-soal yang lain pula. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.